Ya Allah, gini amat ya menikah siri. Selalu jadi bahan gunjingan orang lain. Terus, kepastian hukum pernikahan saya bagaimana? Dan suatu saat, jika saya mempunyai anak, bagaimana statusnya? Saya benar-benar bingung. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak Vika. Waalaikumsalam, Ibu. Halo, apa Masya Allah, kabar? maafkan saya sampai Ibu datang, saya tidak sadar. Iya, lagi apa nih? Kayaknya lagi bergumam sendiri nih. Gini loh Bu, sebenarnya ada yang sedang saya pikirkan. Heeh. Hmm, Apa ini? Sebenarnya saya sudah menikah siri, Ibu, Oh ya? Mhm. dengan suami orang. Oh, terus? Terus sekarang saya sedang berpikir bagaimana kepastian hukum tentang pernikahan siri saya dan jika nanti saya punya anak, statusnya bagaimana ya? Oke. Jadi gini ya Mbak ya, sebelum saya jawab pertanyaan dari Mbak Vika, saya sampaikan dulu tentang apa itu pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan bagaimana pernikahan itu tujuannya menurut agama Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, perkawinan adalah hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri, pasangan suami istri yang untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam agama Islam, tujuan pernikahan itu ada beberapa, Mbak. Satu, melaksanakan perintah Allah. Dua, melaksanakan separuh tuntutan agama. Tiga, terhindar dari perbuatan zina. Kemudian yang keempat, ingin membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Dan yang selanjutnya adalah ingin mendapatkan keturunan. Mungkin alasan saya yang tadi kali Bu ya. Yang ketiga, untuk menghindari Zina. zina. Ya, kalau memang itu memang dirasa untuk menghindari zina, Mbak Vika kemudian melaksanakan pernikahan siri, ya silahkan. Tetapi ada aturan di Indonesia Bu, Mbak, yang Oh kira-kira gitu. yang tentang pernikahan siri itu. Ya. Di dalam negara kita, pernikahan siri itu tidak diperkenankan karena menurut fatwa NUI bahwa pernikahan siri itu tidak dikenal di Indonesia karena segala pernikahan atau perkawinan yang dilakukan di Indonesia itu harus dicatatkan. Jadi jelas status hukumnya gitu loh Mbak. Tapi sekarang posisinya saya itu sudah terlanjur menikah siri, Bu. Nah, kalau memang sudah terlanjur menikah siri ada jalan keluarnya Mbak. Nah biasanya orang melakukan pernikahan siri itu ada beberapa hal. Ya. Satu, untuk menghindari zina. Dua, untuk melakukan poligami. Kemudian yang tiga, karena tidak mendapatkan restu dari orang tua. Yang keempat, karena belum cukup umur. Jadi mungkin posisi Mbak Vika karena untuk menghindari zina ya. Benar, Ibu. Nah sekarang bagaimana nanti kalau sudah terlanjur melakukan pernikahan siri, maka yang harus dilakukan adalah, ini mohon maaf nih Mbak Vika nih, nanti suaminya suruh menceraikan istrinya yang sah. Oh, Bisa nggak kira-kira? gitu. Saya belum bisa jawab sekarang bagaimana bisa atau enggaknya. Nah, satu, jadi menceraikan istri yang sah. Kemudian dua, memohon izin kepada istri yang sah untuk melakukan poligami. Oh. Jadi Mbak Vika mau minta izin kepada istri yang sah bahwa suaminya akan melakukan poligami dengan Mbak Vika. Nah, kalau ketika nanti izin itu sudah didapatkan, maka diajukan permohonan ke pengadilan agama, karena kita beragama Islam, jadi di pengadilan agama, maka untuk melakukan izin nikah untuk melakukan poligami seperti itu. Ya kalau memang nggak bisa kedua-duanya ya, itu bagaimana cara Mbak Vika untuk bisa melakukan itu gitu loh. Itu kan tadi jika istri pertama tidak menyetujui apabila suaminya dipoligami dengan saya. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau seandainya istri sahnya itu mau menerima saya sebagai menikah dengan suaminya, itu bagaimana? Nah, kalau misalnya suami
Mbak Vika mau mengajukan permohonan poligami dan sudah diizinkan sama istri pertama, bisa mengajukan ke pengadilan. Nah, Oh kalau iya, setelah mendapatkan izin dari pengadilan bahwa dia suaminya bisa menikah dengan orang lain, maka nanti Mbak Vika bisa mengajukan isbat nikah isbat nikah ya Bu ke ya. pengadilan. Terus satu lagi Mbak Vika ya, di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari pasal 297, menikah dengan orang lain atau menikah dengan suami orang lain itu ada hukuman pidananya, yaitu selama 5 tahun seperti itu. Jadi 5 tahun, ngeri juga Bu ya. iya, makanya konsekuensi dari pernikahan yang tidak izin dari dari istri yang Istri pertama, pertama, ada konsekuensi pidananya. Maka itu kepada perempuan-perempuan yang akan melakukan pernikahan siri atau pernikahan tanpa izin dari istri pertama, harus difikirkan lagi nih, karena memang ada konsekuensi pidana yang dijalankan apabila nanti istri-istri yang sah itu melaporkan ke pihak yang berwajib seperti itu. wah ngeri juga ya. Jadi Berarti kalau boleh ditarik kesimpulan dari penjelasan Ibu barusan, konsekuensinya lebih banyak mudarat ya iya, Bu ya. betul, kepada perempuan itu. Baik Mbak Vika, ini karena sudah sore, Oh saya iya, mau persiapkan buka buka puasa puasa nih. ya. Ya, Saya ya, ya. pamit dulu ya. Selamat buka puasa Mudah-mudahan Mbak Vika Ibu. mendapatkan pencerahan dari penjelasan Amin, saya. amin Saya pamit dulu ya mudah-mudahan. Mbak Vika. Ya, terima Ya, kasih banyak atas informasinya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.